Selamat siang Ibu, izin ya Ibu, saya Valentina Borusinaga dari D3 kelas B dengan NIM P07124125075. Di sini saya akan menjelaskan pemrosesan peralatan pasien dengan benar. Apa sih itu pengertian dari pemrosesan peralatan pasien dengan benar? Pemrosesan peralatan pasien dengan benar adalah langkah penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, mencegah infeksi, melindungi pasien dan tenaga medis, serta memastikan alat-alat medis aman digunakan kembali. Pemrosesan ini harus dilakukan sesuai standar prosedur operasional atau SPO yang berlaku. Berikut adalah tahapan pemrosesan peralatan pasien dengan benar. Yang pertama, prinsip awal, segera setelah digunakan. Setelah alat digunakan, segera bawa ke area pemrosesan alat. Terus, gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, apron, dan pelindung mata. Yang kedua, dekontaminasi awal atau pre-cleaning. Itu buang sisa jaringan, darah, atau cairan tubuh dari alat. Rendam alat dalam larutan enzimatik atau larutan dekontaminasi sesuai waktu yang ditentukan. Gunakan wadah tertutup saat membawa alat ke ruangan dekontaminasi. Terus, yang ketiga, pencucian atau cleaning. Cuci alat secara manual. Gunakan sikat yang sesuai untuk menjangkau bagian kecil atau bergerigi. Pastikan tidak ada kotoran yang tersisa. Terus, bilas dengan air bersih yang mengalir. Terus ada yang keempat, itu pengeringan. Pengeringan ini keringkan alat dengan lap, bersih, non-linting, atau udara bertekanan. Jangan biarkan alat dalam kondisi lembab karena bisa menjadi tempat pertumbuhan mikroorganisme. Terus yang kelima, itu disinfeksi tingkat tinggi. Jika alat tidak disterilkan, beberapa alat yang tidak tahan panas harus direndam dalam larutan disinfektan tingkat tinggi. Misalnya glutaraldehyde atau sesuai waktu yang dianjurkan. Yang keenam, sterilisasi. Jika alat dapat disterilkan, gunakan metode sesuai jenis alat. Yang pertama itu autoclave atau steam steril, seperti alat logam tahan panas. Yang kedua, gas ethylene oksida atau alat sensitif terhadap panas. Yang ketiga, plasma peroksida hidrogen seperti alat berbahaya, plastik, dan elektronik. Yang keempat, sterilisasi kering atau untuk alat tertentu yang tidak cocok dengan uap. Yang ketujuh, penyimpanannya yaitu simpan alat steril di ruangan bersih, kering, dan tertutup. Beri label tanggal steril, kadaluarsa, dan operator yang memproses. Terus, jangan simpan di tempat lembab atau terkena sinar matahari langsung. Terus itu ada yang ke-8, pencatatan dan dokumentasi. Itu catat setiap proses sterilisasi, nama alat, waktu, metode, dan hasil indikator sterilisasi. Gunakan indikator kimia dan biologi untuk memastikan pemrosesan steril berhasil. Terus di sini saya akan menjelaskan prinsipnya yang penting. Terus prinsip pentingnya itu ikuti SPO rumah sakit atau klinik. Kedua, gunakan indikator steril atau strip atau label setiap batch. Terus yang ketiga, periksa setiap alat sebelum digunakan kembali. Terus yang keempat itu jangan pernah menggunakan alat yang belum diproses dengan benar. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan jenis kantong sampah medis berdasarkan warna dan fungsinya. Di fasilitas kesehatan, kantong sampah medis biasanya dibedakan berdasarkan warna untuk memudahkan pengelompokan limbah medis sesuai jenisnya. Yang pertama, kantong sampah merah. Itu biasa digunakan untuk limbah medis yang mengandung bahan berbahaya infeksius seperti jarum suntik, kapas bekas, perban, dan alat bedah sekali pakai yang sudah terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Terus, yang kedua itu ada sampah
kantong medis kuning. Itu digunakan untuk limbah medis yang bersifat infeksius atau patologis seperti jaringan tubuh, organ, dan jaringan hasil operasi. Biasa untuk limbah yang berasal dari laboratorium, bedah, dan tindakan medis yang menghasilkan jaringan atau bahan biologis. Terus yang ketiga, kantong sampah hitam. Itu biasa digunakan untuk limbah medis non-infeksius atau limbah umum yang tidak berbahaya seperti sampah dari kantin, kertas, dan sampah biasa di area medis. Ini merupakan limbah yang tidak memerlukan penanganan khusus. Terus yang keempat, itu sampah putih atau transparan. Berdasarkannya itu dia kadang digunakan untuk limbah medis yang dapat didaur ulang atau limbah kimia yang tidak berbahaya, tergantung kebijakan dari rumah sakit tersebut. Terima kasih, Ibu.